Muhammad beserta keluarga dan sahabatnya. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tetaplah bersama orang-orang yang benar. Tidak sepatutnya bagi penduduk Madinah dan orang-orang Arab Badui yang berdiam di sekitar mereka untuk turut menyertai Rasulullah pergi berperang, dan tidak pantas pula bagi mereka untuk lebih mencintai diri mereka daripada Rasulullah. Kaum mukminin, seorang manusia meskipun kedudukannya tinggi, ilmunya luas dan akalnya sempurna, sekali-kali tidak sanggup mengenali seluruh kebaikan Rasulullah dan menyelami beragam kesempurnaan dan keindahan yang dimilikinya sallallahu alaihi wasallam. Demikian halnya ia tidak akan sanggup mengungkapkan apa yang tersirat dari makna dan sifat kenabian tersebut. Allah lah yang langsung membimbing beliau sebagaimana firman-Nya, bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu. Allah menjaga apa yang telah diajarkan kepada sang Nabi. Allah berfirman, kami akan membacakan Al-Quran kepadamu sehingga engkau tidak akan lupa. Allah lah yang bertanggung jawab untuk memberi pengajaran kepada beliau. Jangan engkau Nabi Muhammad gerakkan lidahmu untuk baca Al-Quran karena hendak tergesa-gesa menguasainya. Sesungguhnya tugas kamilah untuk mengumpulkan dalam hatimu dan membacakannya. Allah Azza wa Jalla berfirman, Allah telah menurunkan kitab Al-Quran dan hikmah sunnah kepadamu, serta telah mengajarkan kepadamu apa yang tadinya belum kamu ketahui. Karunia Allah yang dilimpahkan kepadamu itu sangat besar. Sesungguhnya kedudukan Nabi Muhammad telah Allah sebutkan dalam firman-Nya. Katakanlah Nabi Muhammad, sesungguhnya aku ini hanya seorang manusia seperti kamu yang diwahyukan kepadaku. Ayat di atas menjelaskan hikmah dari diutusnya seorang Rasul yang terpilih ini, yaitu seorang Rasul yang jiwa, raga, akal, pemahaman, pendengaran, penglihatan dan seluruh panca indera serta anggota tubuhnya telah dipersiapkan sebelumnya oleh Allah. Allah jugalah yang meneguhkan hatinya untuk menerima wahyu dari Tuhan semesta alam. Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan hamba-hambanya untuk meneladani nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan menjadikannya sebagai bukti kecintaan manusia kepada Allah dan Rasulnya. Allah berfirman, katakanlah Nabi Muhammad, jika kamu mencintai Allah, ikutilah aku. Niscaya Allah akan mencintaimu dan mengampuni dosa-dosamu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Katakanlah Nabi Muhammad, taatilah Allah dan Rasulnya. Jika kamu berpaling, sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang kafir. Meneladani beliau dapat diwujudkan dengan mencontoh setiap perkataan, perbuatan, dan keadaan beliau, serta mengenali budi pekerti beliau yang agung dan akhlak beliau yang mulia agar dapat ditiru. Yang demikian itu tujuannya untuk dapat menghindari setiap ucapan dan perbuatan yang menyelisihi petunjuk beliau dan perbuatan bid'ah dalam agama. Dahulu cinta para sahabat kepada sang Nabi mendorong mereka untuk mengamati setiap kebiasaan beliau. Begitu juga yang lainnya. Semoga salawat dan salam terbaik senantiasa tercurahkan kepadanya. Kewajiban mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam merupakan kewajiban yang seyogyanya melampaui kecintaan kepada diri, orang tua, anak-anak, pasangan hidup, keluarga, perdagangan dan harta kita. Tiada keraguan bahwa sebab kecintaan seseorang terhadap sesuatu berangkat dari bentuk keindahan, kesempurnaan dan pemberian yang terhimpun dalam suatu wadah yang menampung seluruh sifat kesempurnaan dan kebaikan. Pengetahuan merupakan sebab munculnya rasa cinta. Setiap kali pengetahuan tentang kebaikan-kebaikan orang yang dicintai itu bertambah, maka bertambah pula rasa cinta kepadanya. Pengetahuan manusia tentang berbagai sifat Nabi Muhammad SAW yang agung dan kepribadiannya yang mulia akan memberi gambaran indah yang terpatri di dalam hati dan sanubari, sehingga seakan-akan ia telah memandang kekasihnya SAW. Allah telah menciptakan Nabi kita Muhammad dalam wujud manusia yang paling indah, penciptaan anak Adam yang paling sempurna. Orang-orang yang mendeskripsikan sosoknya sepakat bahwa tidak ada yang serupa dengan beliau baik di masa lampau maupun di masa depan. Beliau merupakan manusia yang paling baik penciptaan dan akhlaknya. Tidak pernah ada sesuatu yang lebih baik dari beliau dan tidak pula menyerupai beliau. Beliaulah manusia yang paling baik hatinya, paling benar ucapannya, paling lembut karakternya, dan paling mulia
pergaulannya. Barang siapa melihatnya secara sekilas maka akan mengaguminya. Barang siapa bergaul dengannya maka akan mencintainya. Apabila beliau diam maka beliau akan terlihat sangat berwibawa. Apabila beliau bicara maka kemuliaan beliau akan terpancar. Tutur katanya manis dan mudah dipahami, seolah-olah rangkaian manik-manik yang jatuh terurai. Beliaulah sosok yang sangat bagus dan elok apabila dilihat dari kejauhan dan sangat tampan apabila dilihat dari dekat. Beliau berperawakan sedang, tidak tinggi dan tidak pula pendek. Ia bagaikan sebuah dahan di antara dua dahan. Apabila beliau bicara maka orang lain pun akan mendengarkannya. Apabila beliau memberi perintah maka mereka pun segera melaksanakan perintahnya. Beliau merupakan sosok yang sangat ditaati dan menjadi pusat perhatian manusia. Beliau tidak pernah menampakkan wajah cemberut dan tidak bertele-tele saat berbicara. Rasulullah SAW merupakan sosok pemilik wajah bercahaya yang menerangi kehidupan dengan cahaya yang kilauan dan kemuliaan. Jika engkau memandangnya seakan engkau melihat matahari terbit. Beliau adalah sosok manusia yang paling mulia dan wajah beliau senantiasa berseri-seri bagai rembulan. Cahaya di wajah beliau yang menyeretkan berbagai makna dan rahasia merupakan bukti nyata yang membenarkan bahwa beliau adalah seorang utusan Allah. Sampai-sampai Abdullah bin Salam mengatakan sesuatu saat memandangi dan memperhatikan roman muka beliau. Beliau mengatakan, aku mengetahui bahwa roman mukanya bukanlah roman muka seorang pendusta. Nabi adalah makhluk ciptaan Allah yang paling bersih tubuhnya, paling bersih pakaiannya, paling bersih tempat tinggal dan majelisnya. Beliau adalah sosok yang putih bersih dan berperawakan sedang. Leher beliau indah, tidak panjang dan tidak pula pendek. Meskipun rupawan, beliau tetap menjaga penampilannya. Beliau memiliki jubah bagus yang biasa dipakai di hari raya dan hari Jumat. Suatu hari beliau hendak keluar bersama para sahabat. Beliau bercermin terlebih dahulu ke arah bejana air, memperhatikan rambut dan penampilannya. Beliau bersabda, sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Jika salah seorang dari kalian hendak menemui teman-temannya, maka hendaknya ia mempersiapkan diri dengan baik. Ketika menyambut suatu rombongan, Nabi SAW mengenakan sebaik-baik pakaian dan memerintahkan para sahabat untuk itu. Beliau bersabda, sikap proporsional dan tidak tergesa-gesa serta pembawaan yang baik merupakan satu dari 25 bagian kenabian. Allah Ta'ala telah menyucikan pendengaran, penglihatan, perkataan dan seluruh keadaan Nabi SAW. Suaranya adalah suara yang mencapai puncak kemerduan dan keindahan untuk didengar. Intonasinya berat tetapi tidak tajam, sangatlah berwibawa. Apabila sedang berkhutbah, suaranya terdengar menembus sekat-sekat yang meliputi ruangan gadis pingit. Ummu Hani radhiyallahu anha menuturkan bahwa dirinya pernah mendengar suara lantunan ayat di tengah malam dari arah Ka'bah sementara dirinya berada di atas kasur rumahnya. Nabi SAW adalah orang yang paling fasih dalam bertutur kata dan menjelaskan sesuatu. Beliau diberi kemampuan khusus berupa jawami' kalim, ringkas kata namun padat makna, mutiara hikmah, peringatan yang menghujam, perintah dan keputusan yang jelas dan mengikat, wasiat yang berisi kepastian. Demikian pula beliau diberi anugerah berupa kemahiran dalam menyampaikan nasihat, argumen yang kuat, bukti dan dalil yang tidak terbantahkan. Gaya bicaranya jelas dan mudah dipahami. Seandainya ada yang menghitung kata-kata yang keluar darinya, niscaya ia akan dapat menghitungnya. Nabi berbicara secara teratur dan lancar. Beliau tidak menyukai banyak bicara yang berlebihan. Ketika menyampaikan khutbah, beliau menyampaikan dalam kondisi serius, suaranya meninggi, kedua matanya memerah, seakan-akan sedang memperingatkan bahaya kepada sekelompok pasukan. Ketika menyampaikan nasihat-nasihat itu akan menyentuh hati orang yang mendengarnya dan membekas kuat pada orang yang menyimaknya, hingga tanpa terasa air mata mengalir, hati melunak, serta kondisi seseorang menjadi lebih baik. Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah menyampaikan nasihatnya kepada kami. Nasihatnya sangatlah menyentuh, hati bergemuruh, air mata mengalir deras. Lalu kami pun angkat bicara, wahai Rasulullah, nasihatmu ini ibarat nasihat orang yang hendak meninggalkan kami, maka tinggalkanlah pesan penting untuk kami. Beliau menjawab, bertakwalah kepada Allah, ikutilah sunnahku dan sunnah para khalifah yang terbimbing setelah kepergianku. Gigitlah ia dengan geraham kalian, karena setiap ibadah yang diada-adakan dalam agama adalah sesat. Rasulullah SAW adalah
manusia yang paling dalam ilmunya, paling tajam pemahamannya. Allah karuniakan kepadanya banyak ilmu yang bermanfaat. Dialah hamba Allah yang paling mengenal Allah dan paling bertakwa. Dialah Nabi yang paling banyak ilmunya dan paling tegar hatinya. Suatu hari Nabi SAW keluar dan menaiki mimbar lalu berseru, "Tanyalah kepadaku. Tidaklah kalian bertanya kepadaku tentang sesuatu, malaikat akan kujelaskan." Meskipun begitu luas ilmunya, Allah perintahkan beliau agar senantiasa meminta tambahan ilmu. Allah berfirman, "Katakanlah, ya Tuhanku, tambahkanlah ilmu kepadaku." Hati Rasulullah merupakan hati yang paling baik dan suci, paling luas dan kuat, paling bertakwa dan jernih, dan paling lembut. Hati beliau senantiasa terjaga dan darinya lah terpancar cahaya keimanan. Hati beliau adalah hati yang paling baik. Allah Ta'ala melihat kepada hati hamba-hambanya, lalu dia menjumpai hati Muhammad adalah hati yang paling baik sehingga Allah pun memilihnya. Lalu Allah mengutusnya dengan sebuah risalah. Kemudian Allah melihat kepada hati hamba-hambanya lalu menjumpai hati para sahabat beliau adalah yang paling baik. Kemudian Allah memilih mereka untuk menjadi pendamping nabinya yang berperang untuk membela agamanya. Apa yang dianggap baik oleh ulama kaum muslimin, maka itu baik di sisi Allah, dan apa yang dianggap buruk oleh mereka, maka itu buruk di sisi Allah. Hati yang diturunkan padanya Al-Quran beserta seluruh rahasia yang terkandung padanya, begitu pula cahaya, huruf-huruf, makna, ruh dan hakikatnya merupakan hati yang paling lapang dan kukuh. Allah berfirman, sesungguhnya ia Al-Quran benar-benar diturunkan Tuhan semesta alam. Ia Al-Quran dibawa turun oleh Ruhul Amin Jibril, diturunkan ke dalam hatimu Nabi Muhammad agar engkau menjadi salah seorang pemberi peringatan. Diturunkan dengan bahasa Arab yang jelas, maka lautan hikmah mengalir dengan deras melalui hati beliau yang mulia. Hatinya menjadi tersinari oleh pancaran sinarnya. Allah berfirman, demikianlah kami mewahyukan kepadamu Ruh Al-Quran dengan perintah kami. Sesungguhnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab Al-Quran dan apakah iman itu, tetapi kami menjadikannya Al-Quran cahaya yang dengannya engkau memberi petunjuk kepada siapa saja yang kami kehendaki di antara hamba-hamba kami. Sesungguhnya engkau benar-benar membimbing manusia ke jalan yang lurus. Ketahuilah bahwa kepada Allah lah segala urusan kembali. Di antara bukti kesadaran hati beliau adalah akhlak beliau mencerminkan Al-Quran. Amarah dan keridhaan beliau tergantung padanya. Beliau bukanlah sosok yang mudah berkata kotor, menghina orang lain, atau bahkan mengeraskan suara di pasar. Beliau tidak membalas keburukan dengan keburukan. Sebaliknya beliau adalah sosok pemurah dan mudah memaafkan. Allah mengutus beliau sebagai pemberi peringatan dan kabar gembira. Beliau tidak pernah mengucapkan kata-kata yang keji. Melalui beliau Allah menyadarkan mata yang buta, telinga yang tuli, hati yang lalai. Allah senantiasa membimbing beliau untuk memberikan pengaruh positif dan menganugerahi beliau perangai yang mulia. Ketenangan, kebajikan dan ketakwaan merupakan identitas beliau. Tutur kata yang berisi hikmah, kejujuran dan kesetiaan adalah ciri khas beliau. Sifat memaafkan dan memerintahkan kebaikan adalah perangai beliau. Kebenaran terdapat dalam syariat yang beliau emban. Keadilan adalah jalan yang beliau tempuh. Allah telah memperkenalkan beliau kepada khalayak setelah keterasingan. Di samping itu dia juga memperbanyak jumlah pengikut beliau meskipun sebelumnya sedikit. Beliau juga menganugerahkan kecukupan setelah kekurangan. Orang-orang berkumpul di sisi beliau padahal sebelumnya saling bercerai. Melalui beliau banyak golongan yang selamat dari mara bahaya. Allah menjadikan umat beliau sebagai umat terbaik yang dilahirkan untuk umat manusia. Mereka menyeru kepada kebaikan dan mencegah kemungkaran. Mereka lah orang-orang yang bertauhid, beriman, ikhlas dan membenarkan segala sesuatu yang datang dari Rasulullah SAW. Beliau adalah Nabi SAW, sosok yang bersahaja dengan keluarga dan kerabat terdekat. Beliau merupakan sosok dermawan yang baik pergaulannya kepada seluruh istri dan anggota keluarga beliau. Beliau bersikap lemah lembut, bersenda gurau dan mempergauli mereka dengan penuh cinta dan kasih sayang. Beliau bersabda, sebaik-baik orang di antara kalian adalah orang yang paling baik perlakuannya kepada keluarganya, dan aku adalah orang yang paling baik untuk keluargaku. Saat berada di rumah, beliau tidak segan membantu menyelesaikan pekerjaan rumah tangga. Bila tiba waktu sholat, maka beliau bergegas mendirikannya. Bahkan saking lembutnya beliau melontarkan humor dan anekdot saat mendengar obrolan istri-istri beliau.
Beliau sallallahu alaihi wasallam merupakan sosok periang, murah senyum, dan paling indah farasnya. Beliau selalu menjawab salam dengan jawaban yang baik. Beliau menyambut orang yang datang dengan menanyakan kabar sahabatnya, memuliakan tamu, memberikan kesempatan dan kelonggaran untuk orang-orang duduk bersama beliau, tersenyum saat berjumpa dan berbicara dengan sahabat beliau. Bahkan mayoritas ekspresi tawa beliau hanya berupa senyuman. Beliau merupakan sosok yang rendah hati, melayani diri sendiri, gemar memberi tumpangan kepada orang lain, berjalan bersama orang-orang miskin, bahkan hamba sahaya. Beliau juga memuliakan seluruh kaum muslimin seraya bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala telah mewahyukan kepadaku agar kalian bersikap rendah hati. Tidak boleh seseorang membanggakan dirinya atas orang lain, tidak boleh seseorang menindas orang lain. Beliau adalah sosok yang memilih untuk menjadi nabi dan hamba Allah, bukan seorang nabi yang memiliki kerajaan. Beliau memiliki toleransi yang tinggi, tidak pernah membalas dendam untuk diri sendiri kecuali jika larangan Allah dilarang, maka beliau melakukannya karena Allah Ta'ala. Beliau adalah orang yang paling baik, paling dermawan, dan paling berani. Tidak pernah menolak saat diminta. Bahkan saking dermawannya, beliau seakan-akan beliau tidak mengkhawatirkan kefakiran pada diri beliau. Ibnu Umar radhiyallahu anhu menuturkan, aku tidak pernah melihat orang yang paling berani, paling peduli, paling dermawan, dan paling tulus menerima daripada Rasulullah. Beliau adalah orang yang paling adil dan memenuhi hak-hak orang lain. Beliau adalah sosok yang menyayangi keluarga, kerabat, anak kecil, dan anak-anak yatim. Beliau pernah meneteskan air mata karena salah seorang sahabat ditimpa sakit atau kematian. Bahkan beliau sallallahu alaihi wasallam mencurahkan kasih sayang kepada binatang dan burung. Allah berfirman, kami tidaklah mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi alam semesta. Beliau adalah orang yang paling besar rasa malunya karena keimanan beliau yang tinggi. Bahkan beliau lebih malu daripada seorang gadis di kamar pengitannya. Oleh karena itu sifat malu beliau mencerminkan kecintaan, penghormatan, kerendahan hati, kesantunan, dan beliau sangat disegani oleh orang lain. Allah telah menganugerahkan mahkota kemuliaan dan pakaian kehormatan. Beliau senantiasa khusyuk, merasa membutuhkan pertolongan dan bersikap rendah hati di hadapan Allah yang Maha Perkasa lagi Maha Pengampun dalam setiap kondisi, perasaan, solat, dan seluruh ibadah yang beliau tegakkan. Sallallahu alaihi wasallam. Allah berfirman, demi bintang ketika terbenam, kawanmu Nabi Muhammad tidak sesat, tidak keliru, dan tidak pula berucap tentang Al-Quran dan penjelasannya berdasarkan hawa nafsunya. Ya, Al-Quran itu tidak lain kecuali wahyu yang diwahyukan kepadanya, yang diajarkan kepadanya oleh malaikat yang sangat kuat, Jibril, lagi mempunyai keteguhan. Lalu ia menampakkan diri dengan rupa yang asli ketika ia berada di ufuk yang tinggi. Dia kemudian mendekat, lalu bertambah dekat sehingga jaraknya sekitar 2 busur panah atau lebih dekat lagi. Lalu Jibril menyampaikan wahyu kepada hambanya apa yang dia diwahyukan. Hatinya tidak mendustakan apa yang dilihatnya. Apakah kamu hendak membantahnya tentang apa yang dilihatnya itu? Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepadaku dan kepada kalian atas keberadaan Al-Quran di tengah-tengah kita. Semoga Allah melimpahkan keberkahan kepada kita semua. Aku telah menyampaikan pesanku. Aku meminta ampun kepada Allah untukku dan untuk kalian. Mintalah ampun pula kepada Allah, karena sesungguhnya Dia Maha Pengasih lagi Maha Pengampun. Segala puji bagi Allah yang telah mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dibenarkannya terhadap semua agama. Dan cukuplah Allah sebagai saksi. Aku bersaksi bahwa tiada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah semata. Aku pun bersaksi bahwa Muhammad adalah hamba dan utusan Allah. Semoga salawat dan salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi kita Muhammad dengan salam yang berlimpah. Allah Ta'ala berfirman, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan ucapkanlah perkataan yang benar.
hamba Allah. Sesungguhnya Allah mengutus Nabi Muhammad pada abad terbaik umat manusia. Beliau lahir dari hasil pernikahan keluarga yang terpandang dan lahir dengan kemuliaan nasab kaumnya, sehingga beliau tumbuh penuh dengan karunia dan pertolongan dari Allah sebagai bentuk pondasi dan asas yang Allah persiapkan atas kerisalahan beliau dan sebagai pengikraran akan tingginya kedudukan beliau. Nabi adalah orang yang mendapat kedudukan yang besar. Dialah jawaban dari doa Nabi Ibrahim dan kabar gembira yang disampaikan Nabi Isa. Dialah kenyataan dari mimpi yang dilihat ibundanya selama periode kehamilan, di mana ia melihat cahaya menyinari istana-istana negeri Syam sebagai sebuah isyarat bahwa Allah akan menerangi dengannya seluruh alam semesta dan akan menghapus dengannya kegelapan kekufuran dari dunia. Allah berfirman, sungguh telah datang kepadamu cahaya dari Allah dan kitab suci yang jelas. Dengannya Allah menunjukkan kepada orang yang mengikuti ridhonya jalan-jalan keselamatan, mengeluarkannya dari berbagai kegelapan menuju cahaya dengan izinnya dan menunjukkan kepadanya satu jalan yang lurus. Dengan cahaya itu Allah menerangi penglihatan manusia. Dengannya Allah menghidupkan hati yang mati, membuka mata yang buta dan pendengaran yang tertutup. Kerajaan Kisra pun takluk kepada cahaya tersebut sebagaimana api Persia padam akibat kemunculannya. Pada tahun kelahirannya Allah hancurkan tipu daya pasukan bergajah yang menyerang rumahnya yang mulia, rumah tempat yang akan menjadi tempat sholat Rasulullah, tempat haji dan umrahnya. Dengan hal tersebut tumbuhlah beliau dalam naungan kasih sayang, bimbingan dan penjagaan Allah. Allah mempersiapkan Nabi semasa kecilnya untuk menggapai berbagai kemuliaan dan kedudukan mulia sebagai seorang utusan yang mengemban risalah dan nubuwah. Allah berfirman, demi waktu dan demi waktu malam apabila tersunyi, Tuhanmu Nabi Muhammad tidak meninggalkan dan tidak pula membencimu. Sungguh akhirat itu lebih baik bagimu daripada yang permulaan dunia. Sungguh kelak di akhirat nanti Tuhanmu pasti memberikan karunia-Nya kepadamu sehingga engkau ridha. Rasulullah merupakan manusia yang sempurna akalnya, besar kebajikannya sebelum masa kenabian. Ketika beliau melamar Ummul Mukminin Khadijah, Abu Talib menyampaikan sambutan, segala puji bagi Allah yang menjadikan kami bagian dari keturunan Ibrahim dan Ismail. Puji syukur kepadanya yang menjadikan kami pengurus dan pelayan rumahnya dan menganugerahkan kami Ka'bah dan tanah haram yang terlindungi. Sesungguhnya anak saudaraku ini Muhammad bin Abdullah tidaklah ia disandingkan dengan seseorang kecuali ia lebih unggul terkait kemuliaan, kedudukan, keistimewaan dan kecerdasan. Meskipun terkait harta benda ia tidaklah punya banyak. Sungguh harta hanyalah naungan sementara atau pinjaman yang harus dikembalikan. Dan Muhammad ini merupakan kerabat yang orang-orang kalian ketahui kedudukannya. Allah mengutus beliau pada usia 40 tahun, lalu mulailah beliau berdakwah di jalan Allah, bersabar, berhijrah, berjihad dan terus meningkatkan kesabarannya. Kaum muslimin, sesungguhnya puncak kepribadian yang sangat top di dalamnya hakikat kecintaan terhadap Rasulullah terdapat pada sahabat-sahabatnya, yang mana beliau lebih mereka cintai dibanding harta, anak-anak, jiwa, bahkan air segar yang tengah mereka rasakan ketika dahaga. Banyak kisah dan bukti yang menjelaskan hal tersebut. Di antaranya Abu Sufyan bin Harb berkata kepada Zaid radhiyallahu anhu, pada saat itu Abu Sufyan dalam keadaan musyrik, kaum musyrikin menawannya dan ingin membunuhnya. Ia berkata, apakah ada keinginan darimu sekarang jika Muhammad berada bersama kami kemudian kami penggal lehernya sedangkan engkau bebas lalu kembali ke keluargamu? Maka Zaid berkata, demi Allah aku tidak sudi jika Muhammad berada di posisiku meskipun hanya terkena duri. Abu Sufyan berkata, tidaklah aku melihat salah seorang dari manusia mencintai sesuatu melebihi cintanya para sahabat Muhammad terhadap Muhammad. Kisah seorang wanita Ansar yang bapaknya, saudaranya dan suaminya gugur pada hari Uhud bersama Rasulullah. Ketika ia dikabarkan hal tersebut, ia justru berkata, apa yang terjadi pada Rasulullah? Mereka berkata, beliau baik-baik saja. Kemudian ia berkata, persilahkan aku untuk melihatnya. Dan pada saat itu ia mengatakan, segala musibah yang menimpaku terasa ringan setelah melihat keselamatanmu. Seorang datang kepada Rasulullah SAW kemudian berkata, engkau ya Rasulullah adalah orang yang paling aku cintai melebihi keluargaku dan hartaku. Ketika mengingatku, aku tidak sabar untuk segera mengunjungimu kembali. Dengan begitu hatiku terasa tenang. Ketika aku mengingat kematianku dan kematianmu, aku menyadari bahwa engkau akan masuk surga dan berada di tingkatan tertinggi bersama para nabi. Aku khawatir apabila engkau telah memasukinya maka aku tidak dapat melihatmu. Rasulullah SAW berkata, apa yang ia datang di suatu hari
dalam keadaan pucat pasi. Rasulullah bertanya, apa yang membuat pucat warna kulitmu? Ia pun menjawab, bukan akibat luka atau penyakit, melainkan akibat dari kondisiku. Jika lama tidak melihatmu, maka jiwaku sangat gelisah sehingga aku menyaksikanmu. Kemudian aku teringat akhirat dan aku benar-benar takut jika tidak dapat melihatmu lagi. Lalu Allah turunkan ayat, barang siapa menaati Allah dan Rasulnya, maka itulah orang-orang yang akan dikumpulkan bersama orang-orang yang dianugerahi nikmat oleh Allah, yaitu para nabi, pencinta kebenaran, orang-orang yang mati syahid, dan orang-orang saleh. Mereka itulah teman yang sebaik-baiknya. Hamba-hamba Allah, sesungguhnya Allah telah menyampaikan salawat dan salam kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, ucapkanlah salawat dan salam. Kami telah memenuhi panggilanmu. Semoga salawat dari Allah yang maha pengasih lagi melimpahkan segala kebaikan. Salawat para malaikat, para nabi, para siddiqin, para syuhada, dan orang-orang salihin, dan segala sesuatu yang memuliakanmu senantiasa tercurahkan kepada Muhammad bin Abdullah, penutup para nabi, pemimpin para rasul, imam orang-orang saleh, serta utusan Rabbul Alamin, seorang penyuruh atas izinmu, lentera yang menyinari hamba-hambamu, serta semoga salam senantiasa tercurah kepadanya. Ya Allah, sampaikanlah salawat dan salam kepada beliau beserta segenap keluarga, para sahabat, keturunannya, dan orang-orang yang mencintainya. Wahai Tuhan yang maha luas rahmatnya, ya Allah, Engkaulah yang paling berhak atas segala pujian, pencipta segala sesuatu dan sang penguasa hati yang menentukan baik dan buruknya. Anugerahkanlah puncak terbaik salawatmu dan kesempurnaan barokahmu dan kelembutan kasih sayangmu kepada Muhammad, hambamu, rasulmu, penutup para nabi terdahulu dan pembuka yang tertutup, yang menyatakan suatu kebenaran, penghancur bala tentara kebatilan. Sungguh telah terbuka pintu kasih sayang Allah melalui keluarganya, karena hati-hati seorang hamba yang bergelimang fitnah dan dosa mendapatkan hidayah. Ya Allah, jadikanlah kami termasuk orang yang hamba-hambamu yang senantiasa memegang agamamu. Ya Allah, perbanyaklah pengikut-pengikut agama ini. Ya Allah, tolonglah mereka. Ya Allah, ya Allah, jadikanlah kami mengikuti tuntunan Rasulmu. Ya Allah, dan jauhkanlah kami dari menyelisihi tuntunan atau perintah Nabimu. Ya Allah, kami meminta kepadamu, jadi Engkau menjadikan baginya tempat di surgamu. Ya Allah, lipat gandakanlah pahalanya, selamatkan dia dari kesulitan dan kemenangan, dan ya Allah, lapangkanlah tempatnya di surgamu. Ya Allah, berilah ia balasan kebaikan yang berkali-kali lipat dari karunia-Mu. Ya Allah, kami meminta kepadamu agar terhindar dari sikap menindas. Ya Allah, ya Allah, limpahkanlah kepada kami sikap adil baik ketika marah maupun ketika tidak marah. Ya Allah, sesungguhnya Engkau maha luas ampunanmu. Ya Allah, ya Allah, sinarilah hati-hati kami. Ya Allah, kuatkanlah badan-badan kami. Ya Allah, jauhkanlah kami dari api-api fitnah. Ya Allah, dan lindungilah kami dari was-was syaitan. Lindungilah kami dari syaitan. Ya Allah, ya Rahman, sehingga syaitan tidak dapat menguasai jiwa-jiwa kami. Ya Allah, lindungilah kami. Ya Allah, dan keluarga kami. Ya Allah, hingga Engkau mewafatkan kami. Ya Allah, dalam keadaan Engkau telah ridha dan mengampuni dosa-dosa kami. Ya Allah, bimbinglah pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, dan menangkanlah dengannya Islam dan kaum muslimin dan kebenaran. Ya Allah, bimbinglah putra mahkota kami. Ya Allah, dan seluruh